Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 15 Maret 2024, saya bersama istri Ibu Vera mengajak kita semua untuk kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Serupa dengan Kristus, diambil dari bacaan Filipi 2 ayat 5. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Filipi 2 ayat 5 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, agar tercipta kebersamaan yang baik dalam hidup bersama, maka pikiran dan perasaan siapakah yang kita tempatkan lebih utama? Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Lalu, mengapa harus pikiran dan perasaan Kristus? Sebab kepala gereja adalah Kristus. Sudah seharusnya pikiran yang mengendalikan gereja adalah pikiran Kristus, sebab Dia kepalanya. Pikiran yang mengendalikan gereja adalah pikiran Tuhan. Nasihat ini berlaku untuk semua gereja, juga untuk kita. Karena gereja itu kepalanya adalah Kristus, dan seharusnya pikiran Kristuslah yang utama. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika gereja dibangun dalam suasana pikiran siapa yang lebih baik, pendapat siapa yang lebih benar, siapa yang sebaiknya diikuti, maka lama-kelamaan akan tercipta siapa mengikuti siapa, siapa membela yang mana. Dan apabila pendapat, pikiran, dan ide manusia yang ditampilkan di permukaan, yang bakalan menonjol adalah ideologi, bukan teologi. Dan gereja akan menjadi seperti partai politik, ideologi yang menonjol, dan akan menjadi pertarungan ideologi di situ. Itu yang berbahaya jika gereja tidak berdiri di atas teologi, dasar alkitabiah, pikiran-pikiran Tuhan. Padahal saudara-saudara, kepala gereja adalah Kristus. Maka sudah seharusnya pikiran yang mengendalikan gereja adalah pikiran Kristus, sebab Dia kepalanya. Pikiran yang mengendalikan gereja adalah pikiran Tuhan. Nasihat ini berlaku untuk semua gereja dan juga untuk kita semua, karena gereja itu adalah kepalanya Kristus, dan sudah seharusnya pikiran Kristuslah yang utama. Kata kuncinya di sini adalah istilah dalam bahasa Yunani atau Gerika yang disebut kenosis, mengosongkan diri. Kristus memberikan contoh supaya kita melakukan seperti Dia, yaitu diri kita ini jangan dipenuhi dengan ego sendiri-sendiri saja, kepentingan sendiri saja. Jangan dipenuhi dengan itu. Jangan dipenuhi dengan pikiran dan pendapat sendiri saja. Jangan dipenuhi dengan maksud dan tujuan sendiri saja, melainkan harus dikosongkan supaya ada ruang yang lebar untuk kita melihat pikiran-pikiran Tuhan. Supaya ada ruang yang lebar untuk kita melihat kepentingan yang lebih besar, supaya ada ruang yang lebar untuk kita melihat maksud yang lebih luhur, untuk melihat tujuan bersama yang lebih indah dan lebih luas daripada sekedar ego kita. Dan pada saat itulah baru Tuhan bisa memakai kita, sebab pikiran Tuhan diberi tempat, pikiran Tuhan diutamakan.
Untuk itu, jangan cuma pergi gereja, tetapi marilah kita bergereja. Ketika kita bergereja, maka kita semua terpanggil untuk bersehati sepikir, dalam arti menonjolkan, mengedepankan pikiran Tuhan dan mengikutinya. Caranya yaitu dengan rendah hati seperti Kristus, mengosongkan diri dari ego masing-masing supaya pikiran Kristus yang kelihatan dan kepentingan bersama yang diutamakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Mampukan kami untuk hidup di dalam kerendahan hati, agar hidup yang kami jalani dapat menjadi berkat dalam perjumpaan kami dengan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami menyerahkan kehidupan di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.